Bagaimana dulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam ada orang-orang soleh yang kemudian orang-orang soleh ini sepeninggal mereka dahulu awalnya ingin menghormati, ingin mengenang mereka, sampai kemudian mereka membuat patung-patung. Patung-patung ini awalnya tujuannya untuk mengenang, oh dulu ada si fulan, ada si fulan. Mereka buat patungnya. Ganti generasi, ganti waktu, awalnya patung ini hanya sebagai untuk mengingat, oh dulu ini punya jasa ini adalah ahli ilmu, ini orang soleh. Tiba-tiba lama kelamaan jamaah yang dirahmati Allah, patung-patung ini kemudian disembah. Ini artinya kita hulu ya, berlebihan kepada orang soleh. Dan kita nggak memungkiri orang soleh dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliaunya orang yang bisa jadi ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika kita bersifat hulu kepada mereka, menempatkan orang-orang soleh ini di luar dari hal yang mampu beliau lakukan, tentu ini kita sudah bersifat hulu kepada mereka. Termasuk misalnya kita menempatkan orang-orang soleh ini yang sudah meninggal, kemudian kita minta kepada mereka. Ini namanya kita hulu kepada orang soleh yang sudah meninggal. Bertawasul dengan makam-makam orang soleh terdahulu yang sudah meninggal, kita minta melalui perantara orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia ini. Ini termasuk perbuatan hulu yang dilarang. Sudah sering kita sampaikan, bertawasul dengan orang yang soleh yang sudah meninggal ini hukumnya tidak boleh. Yang dibolehkan adalah bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Kemudian jamaah dirahmati Allah, meyakini para wali atau mungkin para orang-orang soleh ini maksum ya, maknanya terbebas dari dosa. Ini juga termasuk perbuatan hulu. Seolah-olah kalau sudah si fulan ya, ustadz si fulan, kiai si fulan, atau apalah istilah-istilah yang kemudian digunakan untuk mengagungkan orang-orang soleh ini, kemudian seolah-olah orang-orang soleh ini sudah maksum. Seolah-olah kalau sudah yang mengatakan si ustadz fulan atau kiai fulan, seolah-olah sudah tidak ada salahnya, sudah benar semuanya gitu ya. Ini bertentangan karena kita sudah bersifat hulu kepada orang soleh tadi. Kenapa demikian jamaah dirahmati Allah? Karena satu-satunya manusia di muka bumi ini yang maksum hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya manusia yang tidak pernah berbuat dosa, yang bersih dari dosa dan bersih dari kemaksiatan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya manusia yang maksum hanya Nabi. Manusia yang lain sekelas apapun beliaunya gitu ya, seorang ustadz, seorang kiai, seorang syekh dan seterusnya, tidak pernah lepas dari yang namanya dosa karena nggak maksum. Maka jamaah yang dirahmati Allah, bahkan dahulu imam mazhab yang 4 itu, para ulama yang luar biasa itu tetap mengatakan ya, misalnya Imam Malik pernah mengatakan bahwasanya semua orang bisa diterima atau bisa ditolak ucapannya kecuali pemilik kuburan ini. Maknanya adalah yang tujuh adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, dijelaskan dalam kitab Syarah Sama'ilun Nabi bahwa perbuatan mencari keberkahan dari sisa minum air atau sisa-sisa yang dilakukan oleh Nabi ini hukumnya dibolehkan. Tapi hukum ini khusus berlaku hanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Tidak berlaku untuk umatnya, tidak berlaku untuk pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setinggi apapun levelnya, maka bertabaruk ya, ngalap berkah bahasa kita, itu boleh dilakukan hanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Ini misalnya kita mengambil sisa minumannya, termasuk misalnya kita bertabaruk dengan misalnya bersalaman, kemudian dicium-cium dan seterusnya, itu hanya boleh dilakukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja dan tidak berlaku untuk umatnya. Untuk itu kita bedakan nih, mana sikap menghormati para ustadz kita, para kiai kita dengan sikap hulu kepada mereka. Ya, kalau kita bersalaman, dianjurkan kita bersalaman dengan sesama jenis gitu kan, bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu, sebagai bentuk penghormatan kita kepada guru-guru kita, boleh kita salaman. Tapi yang
diniatkan untuk bertabaruk, ya, misalnya tadi ngalap berkah itu dengan cara mencium dan dengan berbagai macam cara, ya, dan berlebihan, ini kita khawatir nanti masuk pada sifat ulu, berlebihan kepada orang soleh tersebut.